Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, pernahkah kita bertanya, kenapa umat Islam, khususnya di Indonesia, banyak sekali di antara mereka yang masih tertindas, hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan mereka kerap kali menjadi korban daripada ketidakadilan. Bukankah para ulama kita banyak? Kita melihat kok para ulama kita kerap kali mengisi tausiah di televisi-televisi. Bahkan ketika ada kajian di masjid senantiasa penuh, lain sebagainya itu. Tetapi kenapa umat Islam sebagai rakyat Indonesia kerap kali menjadi tumbal daripada ketidakadilan, bahkan harus mengalami tindakan-tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab? Kenapa semua itu? Menyikapi hal ini, saya melihat hal ini terjadi bukan karena kurangnya para ulama, bukan karena kurangnya masjid sebagai sarana dakwah, bukan, tetapi hilangnya keberanian daripada para ulama. Dalam arti lain, ulama-ulama saat ini banyak ulama pengecut, ulama penakut. Mungkin mereka bersorban, tetapi apa? Lehernya terlilit oleh apa? Oleh kekuasaan. Bahkan ulama-ulama ini jago berdalil, tetapi dalilnya adalah untuk apa? Untuk memadamkan daripada semangat perlawanan atas ketidakadilan. Mengapa ini semua bisa terjadi? Penasaran atau tidak? Mari kita bahas, teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, pernah diceritakan dalam satu kisah dalam bukunya Buya Hamka, Islam, Revolusi dan Ideologi, di mana pada masa penghabisan Islam, artinya Islam telah runtuh, jatuh seakar-akarnya. Di saat itu banyak sekali raja ini menghisap darah daripada rakyat. Bahkan mirisnya, seharusnya ulama sebagai orang yang mampu menentang daripada kezaliman sang raja, justru mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakan daripada seorang raja tersebut. Para ulama ini juga menulis kitab, tetapi apa? Kitabnya ditulis untuk membungkus daripada kezaliman. Artinya kitab itu berisi daripada apa? Dalil-dalil yang menghalalkan tindakan kesewenang-wenangan sang raja. Bahkan para ulama kerap kali berbicara atas nama Tuhan, tetapi untuk menutupi tindakan daripada korupsi. Bahkan para ulama ini sangat dekat dengan Al-Quran, membaca Quran, tetapi matanya tertuju kepada apa? Kekuasaan. Ini terjadi, teman-teman semua. Dan ini menjadi bukti dari apa? Pengkhianatan kepada risalah Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita melihat sejarah Nabiullah Muhammad, bukankah Rasulullah datang untuk memberantas sistem yang menindas? Tetapi saat ini kita lihat para ulama justru melindungi, bahkan melanggengkan sistem penindasan tersebut. Jika Nabi diutus untuk menyerukan kebebasan berpikir, untuk merdeka berpikir, merdeka ilmu dan ruh, tetapi saat ini kita melihat apa? Para ulama justru mendogma para umat Islam untuk patuh kepada kepalsuan mereka. Sehingga kita lihat para ulama ini lebih takut dicopot jabatannya daripada diangkat imannya oleh Tuhan. Jika demikian, kita akan masuk pada pertanyaan yang paling krusial. Lantas, apa gunanya ulama saat ini? Jika umat Islam masih terjajah secara ekonomi, secara spiritual, secara mental, apa guna mereka? Lantas apa juga gunanya pendidikan Islam jika para lulusan mereka hanya pandai menghafal dalil tetapi bodoh dalam memperjuangkan keadilan? Sehingga kita melihat, teman-teman semua, betapa banyak ulama di negara kita, tetapi itu sama sekali tidak ada efeknya untuk negara kita. Mengapa demikian? Karena para ulama telah menjadi dekorasi. Mereka menghiasi di sudut-sudut pemerintahan, kan begitu.
Bahkan ulama-ulama sebagai dekorasi ini yang mengisi setiap daripada pintu-pintu kekuasaan kerap hadir dalam hal seremoni mereka. Bahkan mereka pun rela cium tangan kepada para pejabat yang memang ternyata zolim. Tapi mereka tidak mencium adanya penindasan rakyat yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sehingga kita melihat jumlah para ulama bertambah, tetapi keberanian mereka tidak ada. Benarlah perkataan Rasulullah bahwa pada hari nanti kamu itu akan menjadi apa? Umat yang terombang-ambing. Bukan karena kamu sedikit, tapi kamu begitu banyak jumlahnya. Tetapi di antara banyak jumlahnya itu, laksana buih di lautan. Gak ada gunanya. Ulama bertebaran lain sebagainya, tetapi apa? Bungkam 1000 bahasa ketika ada ketidakadilan, bungkam 1000 bahasa ketika ada penindasan, bahkan turut mendukung proyek-proyek perusakan alam. Sungguh ironi teman-teman semua. Selanjutnya teman-teman semua, jika mengutip perkataan daripada Karl Marx, agama adalah candu. Kita melihat realita pada hari ini. Agama, khususnya Islam yang dikatakan sebagai agama, kerap kali dijadikan sebagai opium untuk membius daripada para umat itu sendiri. Bukan karena ayat-ayat dalam kitab, dalam Quran itu yang salah, bukan. Tetapi ayat-ayat itu hanya diambil oleh para ulama untuk menidurkan, untuk menghilangkan semangat perjuangan daripada para umat Islam. Sehingga kita melihat, kalau kita berbicara Quran, ambillah ayat ini, nanti khasiatnya ini. Kan begitu. Jika kita berbicara, melihat realitas saat ini, ketika ada umat yang mengeluh dengan keadaannya, maka diambillah Quran untuk apa? Bersabar, karena ini cobaan dan sebagainya. Kan begitu. Sehingga umat dihilangkan girohnya untuk mampu hidup mulia di dunia. Diajarkan kepada mereka bahwa mereka harus membenci kehidupan dunia. Karena dunia adalah penjara. Karena dunia adalah neraka bagi orang-orang mukmin. Bukankah itu dogma? Bukankah itu candu yang membiuskan daripada umat sehingga menghilangkan giroh mereka? Sehingga apa? Umat Islam tertinggal dalam hal peradaban, tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Bahkan umat Islam sampai saat ini sibuk perang saudara lain sebagainya. Bukan salah siapa-siapa, salah ulama dan para penguasa. Sehingga kita melihat Islam sebagai wahyu ilahi, sebagai ruh, ketika dipegang oleh ulama-ulama penjilat, ulama-ulama jahat, justru apa? Telah berubah daripada ideologi pembebasan menjadi ritual penjinakan. Para ulama melarang umatnya untuk mendekati kehidupan dunia. Dianggaplah dunia itu adalah kehidupan yang jahat. Sejatinya mereka melarang umat untuk merasakan hal yang sama dengan mereka. Karena kalau umat telah bangkit, umat telah sadar lain sebagainya, mereka tidak akan dianggap, mereka hanya sebagai apa? Sebagai penyambung lidah, sebagai khodimatul umat. Bukan seperti saat ini. Para ulama menjadi penentu kebijakan. Bukan seperti saat ini. Para ulama justru menjadi apa? Rujukan hukum. Padahal mereka nggak pernah belajar hukum. Mereka hanya tahunya fikih. Fikih pun abad ke-7, ke-6. Kan begitu. Saya sendiri pun ketika melihat fenomena ini, sakit hati. Dalam arti, kenapa sih kok ulama-ulama ini yang dakwah di mimbarnya seperti itu? Tetapi apa? Kenyataannya berbanding terbalik. Tentu di satu sisi yang lain, di salah satu sudut di wilayah Gantar Indramayu, saya menemukan jawabannya. Artinya Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun menjadi jawaban daripada banyaknya maraknya ulama-ulama penjilat dan penjahat itu. Tetapi mirisnya, tiap tahun ajaran baru, tiap 5 tahun dan sebagainya, beliau senantiasa ya dilekatkan dengan berbagai isu-isu negatif, dianggap sebagai ajaran menyimpang lain sebagainya. Apa kesalahan Syekh Panji Gumilang? Kesalahan beliau hanya satu, karena beliau membuktikan bahwa Islam sebagai peradaban bukan agama, bahwa Islam sebagai ajaran ilahi mampu membebaskan umat daripada keterpurukan. Itu kesalahan beliau. Sehingga beliau itu dibenci, dicaci maki oleh orang-orang sekitar yang tidak pernah mau mengerti apa yang diperjuangkan oleh Syekh Panji Gumilang, teman-teman semua.
Ketika kita melihat banyaknya Islam hanya sebatas ritual, sebatas ibadah, lain sebagainya, yang dimana Islam saat ini terpenjara oleh hal-hal semacam itu, dan memang itu dikekalkan oleh ulama-ulama jahat, maka Syekh Panji Gumilang hadir dengan Al-Zaitun sebagai jawabannya, yang dimana Syekh Panji Gumilang membuktikan bahwa Islam itu sebagai peradaban, sebagai ruh yang mampu membebaskan, maka harus dimulai daripada pendidikan. Sehingga pendidikan yang dibangun tidak sebatas slogan, tetapi dengan sistem yang memadai dan terintegrasi. Yang dimana pendidikan menyatu dengan tempat produksi. Pesantren pun menyatu dengan apa? Dengan pertanian, peternakan, dan juga teknologi. Mengapa demikian? Karena bagi Syekh Panji Gumilang, Islam sebagai peradaban itu artinya apa? Islam itu harus dibumikan, bukan dilangitkan. Sehingga dalam hal ini, teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang memiliki konsep perlawanan kepada mereka, yaitu ulama-ulama jahat. Artinya apa? Ketika ulama-ulama jahat meruntuhkan Islam, mendistorsi Islam hanya sebatas ritual belaka dan ibadah, Syekh Panji Gumilang datang melawan mereka dan mendobrak mereka. Yang dimana para ulama ini haruslah mampu membimbing umat, bukan justru menjilat sana-sini, bukan. Ulama ini haruslah mampu memerdekakan daripada masyarakat, bukan justru memperbudak masyarakat. Sehingga kalau kita lebih dalam lagi, ulama adalah pewaris Nabi, katanya. Tapi pewaris Nabi yang mana? Nabi yang menggulingkan penguasa yang zalim, melawan penindasan, memerdekakan manusia, atau justru Nabi palsu versi mereka yang tunduk kepada oligarki? Silahkan teman-teman jawab. Syekh Panji Gumilang dalam hal ini, terserah teman-teman. Jika teman-teman masih membenci Syekh Panji Gumilang, saya angkat tangan. Yang penting saya jelaskan di sini apa? Bahwa Syekh Panji Gumilang berdiri di antara fitnah dan ancaman. Beliau melakukan itu semua bukan untuk populer, tetapi beliau melakukan itu semua hanya untuk apa? Menyalakan kembali Islam sebagai kekuatan sosial dan juga peradaban. Karena para ulama-ulama jahat telah mendistorsi makna Islam itu sendiri. Sehingga Islam hanya berisi ritual belaka, Islam hanya berisi kepasrahan tanpa mau melawan lain sebagainya. Tetapi yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang adalah apa? Bahwa Islam sebagai ruh, sebagai ajaran ilahiyah, sebagai peradaban yang mampu membebaskan manusia daripada penindasan, mampu membebaskan manusia daripada apa? Kebodohan lain sebagainya. Kan begitu. Sehingga dalam hal ini Syekh Panji Gumilang adalah orang yang berani. Dan orang yang berani dalam Al-Quran salah satunya adalah siapa? Ulama. Maka Syekh Panji Gumilang dalam hal ini bagi saya adalah apa? Seorang ulama. Karena beliau sendiri pun juga orang yang berilmu, mampu baca kitab dan sebagainya, bahkan beliau mengerti sastra Arab, bahkan ilmu-ilmu dunia, pertanian, peternakan dan sebagainya, beliau menguasai. Inilah ulama yang dibutuhkan oleh Islam. Agar apa? Agar mampu membangun daripada peradaban. Agar apa? Agar mampu memberantas daripada kemiskinan. Agar apa? Agar mampu mengangkat derajat kemuliaan masyarakat, teman-teman semua. Sehingga pada hari ini kita tidak kekurangan daripada seorang ustadz ataupun ulama, tidak. Kita telah memiliki banyak para ustadz, para ulama. Tetapi yang kita kurang hari ini adalah apa? Para ulama, para ustadz yang berani berkata jujur, berkata keadilan, melawan kezaliman. Kan begitu. Yang dimana kita melihat ulama hari ini, mereka hanya mampu menjadi apa? Penghujah atau penjaga daripada kekuasaan sang raja. Bahkan mereka menjadi apa? Pelayan pesta, pesta politik, pesta pemilu lain sebagainya. Tapi apa? Mereka hidup dalam kegelapan ketika umat membutuhkan, teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman semua, sebagai akhir kata, pada hari ini Islam, kita katakan sebagai peradaban, tidak lagi membutuhkan mereka, yaitu para ulama, para kiai, para ustadz yang hanya mampu berbicara di mimbar-mimbar, tetapi apa? Miskin daripada aksi nyata. Yang kita butuhkan hari ini adalah apa? Para ulama yang berani bersuara dan berani bertindak. Para ulama juga yang mampu memperjuangkan daripada apa? Keadilan. Bahkan para ulama yang mampu menghidupkan Islam sebagai peradaban.
Sekian dari saya. Wallah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.